Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai kesetimbangan kimia. Sekarang kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan kimia. Oke, nah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang reaksi kesetimbangan, gitu ya. Sekarang kita akan membahas tentang hukum dan tetapan kesetimbangan. Oke, di sini hukum kesetimbangan itu menyatakan bahwa dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi yang dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Nah, untuk reaksi kesetimbangan ini berikut gitu ya. Ma plus Nb berkesetimbangan Pc plus Qd menghasilkan ini ya, reaksinya kesetimbangan. Nah, apa itu? Ini ada M kecil, N, P, Q. Nah, ini merupakan koefisien ya. M merupakan koefisien dari A, N koefisien dari B, P koefisien dari C, dan Q koefisien dari D. Oke, gimana tetapan kesetimbangannya? Nah, untuk reaksi berikut, reaksi kesetimbangan ini, A plus B menghasilkan C plus D, berlaku rumusan K. K itu ini adalah tetapan kesetimbangannya. K sama dengan konsentrasi C pangkat P. P itu berarti koefisien dari C ya. Berarti C dipangkatkan koefisien dikali D dipangkatkan koefisien itu Q. Oke, ini merupakan produk ya. Produk dibagi A pangkat M, B pangkat N. A dipangkat M, M itu koefisien dari A ya. Kemudian B dipangkat N, ini koefisien dari B. Oke, berarti A dan B ini merupakan reaktan. Jadi untuk tetapan kesetimbangan itu adalah rumusnya K sama dengan produk dipangkatkan koefisien ya, hasil kali produk per hasil kali reaktan dipangkatkan masing-masing koefisiennya gitu ya. Oke, tuh terus selanjutnya, nah tetapan kesetimbangan secara umum itu terbagi menjadi dua. Ada tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Nah, untuk sekarang kita pelajari dulu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau dilambangkan dengan Kc. Simbolnya adalah Kc. Penentuan nilai tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi zat, nah, atau Kc yang terlibat dalam reaksi dihitung berdasarkan molaritas zatnya atau M besar ya. Molaritas, konsentrasi ya, udah tahu ya. Konsentrasi kan satuannya M besar ya, atau molar. Itu yang sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Harus sudah paham ya. Oke. Berarti ini dihitung berdasarkan molaritas zatnya atau konsentrasi zatnya itu ya, dalam molar. Nah, nilai kesetimbangan konsentrasi atau Kc hanya untuk fase gas atau aqueous. Tuh. Jadi untuk tetapan kesetimbangan Kc berdasarkan konsentrasi itu ya, hanya berlaku untuk fase gas atau larutan saja, yang atau pasanya itu gas atau larutan itu aqueous itu ya. Jadi perlu kalian garis bawahi di sini, Kc itu hanya berlaku untuk
zat-zat yang memiliki fase gas dan aquos. Tuh, tidak berlaku pada fase solid atau liquid gitu ya. Karena untuk fase solid dan liquid itu di sini jika di dalam reaksi terdapat fase lain selain kedua fase tersebut, maka fase itu diabaikan. Kenapa diabaikan? Berarti fase selain gas dan aquos itu tadi solid dan liquid gitu ya. Fase tersebut diabaikan. Kenapa? Karena konsentrasi dari fase zat suatu zat yang memiliki fase solid ataupun liquid itu konsentrasinya tetap gitu ya. Jadi pada ketetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi di sini, fase solid dan liquid itu dianggap tetap, makanya diabaikan gitu ya. Oke, nah jadi hanya berlaku pada fase gas dan aquos. Oke. Bagaimana tetapannya untuk KC ini? Sama ya. Nah, untuk contoh untuk KC di sini yang pertama ada untuk fase senyawa dalam wujud gas atau homogen gitu ya. Bagaimana cara menentukan KC-nya? Di sini ada reaksinya A plus B menghasilkan C plus D dengan masing-masing koefisiennya ya. Nah, maka KC-nya untuk tetapan kesetimbangannya itu dilambangkan dengan KC sama dengan C pangkat C ini ya, produk dikali konsentrasi D, konsentrasi C dipangkat C atau koefisien gitu ya. Konsentrasi D dipangkatkan koefisien, ini merupakan produk dibagi per konsentrasi reaktan. Di sini adalah A dipangkatkan A dikali konsentrasi B dipangkatkan B. Nah, itu untuk persamaannya gitu ya, untuk rumus tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Oke. Nah, bagaimana untuk fase senyawa dalam reaksi yang bervariasi atau reaksi heterogen gitu ya? Kemarin sudah mempelajari juga ya reaksi heterogen. Nah, reaksi heterogen di sini adalah di mana dalam suatu reaksi kesetimbangan ini terdapat fase zat yang berbeda. Di sini ada gas, solid, liquid, aquos gitu ya. Semuanya ada di sini. Fase zat. Oke, gimana tetapan kesetimbangannya berdasarkan konsentrasi. Oke, untuk persamaan kesetimbangan ini, untuk persamaan reaksi kesetimbangan ini ya, dengan 4 fase yang berbeda. Oke, reaksi di atas merupakan reaksi heterogen ya, dimana dalam reaksi tersebut ada fase gas, solid, liquid, dan aquos. Nah, untuk tetapan kesetimbangannya kita tulis seperti ini. Nah, karena di sini untuk untuk Q itu ini solid ya, dia fasenya solid, dan R itu liquid, maka dia diabaikan konsentrasinya ya tadi, seperti yang di awal dijelaskan gitu, karena dia solid dan liquid itu konsentrasinya tetap gitu ya, jadi diabaikan. Oke, maka KC dari reaksi ini adalah konsentrasi S pangkat koefisien. S itu ini berarti ya dari produknya hanya digunakan konsentrasi dari si S. S dipangkat S per reaktannya, berarti di sini kita gunakan P aja ya, karena dia memiliki fase gas. Kalau Q dia solid, dia diabaikan gitu ya fasenya, konsentrasinya. Oke, jadi
S pangkat S per P pangkat P. Ini untuk tetapan kesetimbangan dari reaksi ini. Itu ya. Selanjutnya, nah di sini ada contoh gimana untuk reaksi setimbang berikut. Ya, ada 2SO2 gas plus O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Reaksi kesetimbangan. Rumus KC-nya adalah KC sama dengan produk. Ingat gitu ya, produk dulu. Produk berarti di sini produknya ada SO3 ya. SO3, konsentrasi SO3 ini artinya konsentrasi ya, tanda kurung seperti ini. Udah tahu mungkinnya, harusnya udah tahu kalian. Oke. Konsentrasi SO3 dipangkatkan koefisien. Koefisiennya di sini ada 2. Berarti dipangkatkan 2 per konsentrasi reaktan. Di sini ada apa aja reaktannya? Ada SO2 gitu ya. Konsentrasi SO2 dipangkatkan 2 karena di sini ada koefisien 2. Oke, terus dikali konsentrasi O2. O2 koefisiennya 1 gitu ya, udah 1, tidak perlu ditulis. Nah, ini untuk tetapan kesetimbangannya. Contohnya. Kemudian, nah contoh soal lagi. Dalam wadah bervolume 2 liter terdapat 0,2 mol gas N2, 0,3 mol gas H2, dan 0,2 mol gas NH3 dalam kesetimbangan. Maka harga KC untuk keadaan setimbang itu adalah, kita sekarang mulai berhitung menentukan harga KC. Nah, ini reaksinya KC-nya berarti kita tulis dulu KC sama dengan, nah tetapan kesetimbangannya kita tulis dulu. Produknya di sini ada NH3, berarti konsentrasi NH3 dipangkatkan koefisiennya 2 per reaktan ada konsentrasi N2 pangkat 1 ya, karena koefisiennya di sini 1 dikali konsentrasi H2 pangkat koefisiennya 3. Oke, ini tetapan kesetimbangannya kita tinggal masukkan konsentrasi NH3 berapa di sini. Udah diketahui ya. Untuk NH3, mana NH3? Di sini diketahuinya NH3 0,2 mol gas NH3. Nah, dalam wadah bervolume 2 liter, berarti untuk konsentrasi itu apa? Rumusnya konsentrasi mol per volume ya. Mol per volume. Berarti volumenya dalam liter. Untuk molaritas atau konsentrasi, berarti di sini kita masukkan mol per liter. Molnya 0,2 per liternya 2 liter itu ya. Nah, ini dipangkatkan 2 ini ya koefisiennya. Per untuk konsentrasi N2 di sini diketahui ya 0,2 mol juga per volumenya sama 2 liter ya, karena ada dalam wadah yang sama. Oke, untuk H2-nya 0,3 mol per 2 liter. Berarti kita hitung, maka dapatlah harga KC-nya adalah 2,962963. Nah, itu cara menghitungnya, tinggal kita masukkan saja ya konsentrasinya. Tinggal kita hitung, maka nanti kita tahu harga KC-nya berapa. Oke. Selanjutnya, nah kalian kerjakan soal evaluasi nih ya. Nah, tadi di awal kata ibu udah sebutkan bahwa untuk tetapan kesetimbangan itu terdiri dari 2 ya. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi yang barusan kita bahas, dan tetapan kesetimbangan tekanan ini, atau kalau tadi berdasarkan konsentrasi itu disimbolkan dengan KC. Kalau tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan itu adalah KP, itu ya, disimbolkan dengan KP. Oke. Nah,
untuk setiap reaksi yang mengalami kesetimbangan itu merupakan reaksi yang memiliki laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Itu tetapan kesetimbangan atau K adalah khas untuk suatu reaksi dan harganya tetap selama suhu sistem reaksi tetap dan tidak bergantung pada konsentrasi awal reaksi. Misalnya di sini reaksi antara reaksi kesetimbangan CH3COOH gitu ya, membentuk H+ plus CH3COO-. Nah, dapat ditentukan harga K jika diketahui konsentrasi pada keadaan setimbang gitu ya. Harga K bisa ditentukan jika diketahui konsentrasinya itu. Nah, sama halnya juga dengan reaksi antara N2O4 ini gas ya, pasanya gas menghasilkan 2 NO2 gas. Nah, untuk reaksi yang melibatkan gas seperti ini, reaksi ini selain memiliki konsentrasi gitu ya, juga memiliki tekanan parsial untuk zat yang fasanya gas gitu ya. Selain konsentrasi, dia juga memiliki tekanan parsial. Sehingga antara reaksi dalam bentuk larutan dan gas mempunyai tetapan kesetimbangan yang berbeda gitu. Jadi kalau untuk gas selain dia memiliki Kc, dia juga memiliki Kp gitu ya, atau tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan karena gas memiliki tekanan parsial gitu ya. Nah, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan ini contohnya ada untuk reaksi kesetimbangan A fasanya gas semua ya di sini. A plus B menghasilkan C plus D itu ya, dengan koefisiennya masing-masing. Maka tetapan kesetimbangan tekanannya kita bisa tentukan dengan Kp sama dengan PC pangkat P dikali PD dipangkat Q per, berarti ini yang atas sama ya kayak yang Kc, produk per reaktan gitu ya. Reaktannya berarti ada A gitu ya, PA pangkat koefisien M itu dikali PB dipangkat koefisien. Nah, di sini ada keterangannya. PA maksudnya apa? PA adalah tekanan parsial zat A. Jadi P ini, P ini, P ini, P ini, P ini, dia menunjukkan tekanan parsial, gitu ya. Menunjukkan tekanan parsial. Oke, jadi ini untuk tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp. Rumusnya seperti ini, gitu ya. Oke. Nah, di sini tadi sudah disebutkan gas itu selain memiliki konsentrasi juga dia menimbulkan tekanan tertentu gitu ya. Tekanan total gas merupakan sumbangan dari tekanan parsial masing-masing gas atau Px. Jadi tekanan parsial teh dilambangkan dengan Px gitu ya. Px tekanan parsial sama dengan mol gas X per mol total gas dikali P total. Jadi kita bisa tahu tekanan parsial dengan rumus ini ya. Jadi kalau nanti di soal kita menemui soal yang menanyakan tekanan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan atau Kp itu ya, tapi yang diketahui itu mol dari gasnya sama mol total gas, berarti kita harus tahu rumus ini untuk masuk ke tetapan kesetimbangan, karena di tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan ini atau Kp ini dia menggunakan tekanan parsial gitu ya, bukan lagi konsentrasi gitu. Nah, kalian harus tahu rumus ini untuk tekanan parsial. Selanjutnya, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Di sini ada contoh
Oke. Nah, gimana cara mencari Kp pada reaksi yang ini heterogen itu ya, ada selain fasa gas di sini pada reaksinya itu ada yang solid juga. Nah, oleh karena X dianggap tetap, jadi sama. Yang solid itu dia tidak memiliki tekanan parsial gitu ya. Jadi dianggap tetap gitu. Tekanannya tetap. Dianggap tetap karena tidak berubah. Jadi diabaikan gitu ya untuk tekanan parsialnya. Maka kita hanya menuliskan untuk Kp-nya di sini untuk reaksi ini adalah Y dipangkat Y gitu ya, tekanan parsial Y dipangkat Y dikali tekanan parsial Z dipangkatkan Z per yang reaktannya, berarti kita hanya menuliskan untuk yang fasanya gas aja ini, yaitu W. Jadi PW pangkat W. Ini koefisiennya W. Gampang ya. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh dalam sistem kesetimbangan. Reaksinya ini A plus B menghasilkan 2C plus D. Nah, terdapat 2 mol gas A, 3 mol gas B, 4 mol gas C, dan 2 mol gas D. Nah, tekanan ruangan pada kesetimbangan adalah 2,2 atmosfer. Hitunglah tekanan nilai tetapan kesetimbangan Kp bagi reaksi tersebut. Ya, kita diminta untuk menentukan Kp. Gimana caranya menentukan tekanan parsial masing-masing zat dulu? Soalnya di sini hanya diketahui mol-mol zatnya, gitu ya. Mol-mol dari gas-gas yang ada pada persamaan reaksinya. Berarti kita harus cari dulu tekanan parsialnya. Gimana tadi caranya? Yaitu mol zat per mol total. Ini N itu merupakan simbol dari mol ya. Jadi N di sini adalah mol maksudnya. Jadi mol A per untuk tekanan parsial A ya. Mol A per mol total. Mol total diketahui di sini. Tinggal kita jumlahkan ya. Mol total A, B, C, dan D. Ini berarti A 2 ditambah 3 5 tambah 4 9 tambah 2 11. Berarti mol totalnya 11 dikali tekanan total. Tekanan total di sini ada tekanan ruangan pada kesetimbangan adalah 2,2 atmosfer gitu ya. Berarti itu merupakan tekanan totalnya. Kita tinggal masukkan rumusnya. Ke dalam rumusnya mol A berarti 2 per mol totalnya 11 dikali 2,2 atmosfer sama dengan 0,4. Untuk tekanan parsial B juga kita sama, berarti mol B berapa? 3 per 11 dikali 2,2 atmosfer sama dengan 0,6. Untuk C berapa mol? 4 ya. 4 per 11 kali 2,2 atmosfer menghasilkan 0,8 atmosfer. Untuk tekanan parsial D masukkan mol D 2 mol ya. 2 mol per 11 kali 2,2 atmosfer menghasilkan 0,4 atmosfer. Kemudian setelah kita mengetahui tekanan parsial dari masing-masing zat, kita tentukan Kp-nya. Tinggal kita masukkan ke yang tadi rumus tetapan Kp gitu ya, tetapan kesetimbangan Kp sama dengan tekanan parsial dari produk, berarti di sini C berapa? PC berarti di sini 0,8 dipangkatkan 2, berarti kita tulis dulu ininya ya, tetapan kesetimbangannya. PC pangkat 2 ini karena di sini koefisiennya 2, jangan lupa ya. Terus PD pangkat 1 karena di sini koefisiennya juga 1. Terus PA pangkat 1, PB pangkat 1 ya, karena ini masing-masing pangkatnya 1. Ini di reaktan.
per reaktan kan ya, produk per reaktan. Sama dengan kita tinggal masukkan nilai-nilainya berapa. Kemudian kita hitung, maka dihasilkan 1,067. Gampang ya. Terus hubungan antara KC dan KP. Ternyata antara KC dan KP itu memiliki hubungan. Apa hubungan antara mereka berdua? Itu ya. Nah, berdasarkan hukum gas ideal, PV sama dengan nRT. Ini mungkin udah kalian pelajari di apa ya, fisika juga ada ya. Kemudian P sama dengan nRT per V. Terus P sama dengan M, karena ini N itu mol ya, mol per volume itu sama dengan konsentrasi atau molar gitu ya. M besar ini merupakan molaritas dikali RT. Maka untuk di sini berarti Kp sama dengan konsentrasi C RT dipangkatkan P. Ini untuk ini ya, untuk produknya berarti ada C dan D. Untuk konsentrasi C dan dikali konsentrasi D gitu ya, kali RT pangkatkan koefisien per produknya ada A dan B. A konsentrasi A itu ya, MRT berarti M-nya konsentrasi A dikali RT pangkat koefisien, terus konsentrasi B dikali RT pangkat koefisien. Nah, kita hitung sedemikian rupa sehingga kita bisa dapatkan ini merupakan C pangkat P D dikali konsentrasi D pangkat Q per konsentrasi A pangkat M konsentrasi B pangkat N. Ini merupakan KC gitu ya, KC dikali RT pangkat P plus Q kurangi karena ini per ya, M plus N, atau kita singkat menjadi KP sama dengan KC dikali RT delta N. Nah, ini mah asal usul rumusnya dari mana gitu ya, didapatannya biasanya jadi yang harus kita tahu mah ya ini aja nih, KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Delta N ini adalah ini ya, koefisiennya gitu, hasil dari sini. Oke, yang harus kalian tahu berarti ini. Tuh kita biasanya disingkat KP sama dengan kaceretan gitu ya, biar gampang ingat. Nah, itu. Jadi jika suatu waktu kalian menemukan soal kita diminta untuk menentukan KP, tapi di soal diketahuinya misalkan konsentrasi dan RT gitu ya. Nah, kita bisa masukkan kepada rumus ini. Di sini ada keterangannya, delta N itu jumlah mol produk dikurangi jumlah mol reaktan gitu ya. Nah, R-nya 0,082, jadi ini mah udah ketetapan gitu ya. LATM K pangkat min 1 mol pangkat min 1. T-nya itu adalah temperatur, harus dalam Kelvin ya. Temperatur atau suhu dalam Kelvin. Nah, oke. Selanjutnya di dalam materi pembelajaran kesetimbangan kimia ini juga ada yang namanya derajat disosiasi. Apa itu derajat disosiasi? Nah, derajat disosiasi ini menyatakan perbandingan antara jumlah mol yang terurai dengan jumlah mol mula-mula. Nah, di rumusnya adalah A itu derajat disosiasi sama dengan jumlah mol zat yang terurai per jumlah mol zat mula-mula.
derajat disosiasi ini mempunyai nilai antara 0 sampai 1. Jadi nggak ada yang lebih dari 1 gitu ya, atau kurang dari 0 yang hasilnya negatif, itu nggak ada. Atau yang hasilnya 1, berapa atau 2, 3, itu nggak mungkin. Yang paling besar derajat disosiasi itu adalah 1 dan paling kecil adalah 0. Nah, jika derajat disosiasinya sama dengan 0, berarti tidak ada zat yang terurai. Jika derajat disosiasinya adalah 1, berarti zat terurai sempurna. Nah, contoh soalnya seperti apa? Di sini ada, diketahui reaksi kesetimbangan dari 2HI menghasilkan H2 plus I2. Berarti ini terurai ya. HI terurai menjadi H2 dan I2. Jika 0,1 mol gas HI dimasukkan ke dalam wadah 1 liter dan dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, akan terbentuk 0,02 mol gas I2. Nah, pada keadaan setimbang derajat disosiasinya adalah berapa? Caranya yaitu kita tulis dulu reaksinya. 2HI menghasilkan H2 plus I2. Oke, awalnya dia diketahui kan ya, mula-mula atau awal, pada awalnya HI ini molnya 0,1. Jadi kita tulis mol-molnya dulu. Nah, untuk H2 molnya belum ada karena dia belum terbentuk ya di awal, H2 dan I2. Kemudian pas bereaksi, nah berapa nih molnya? Ini berarti yang dicari, yang akan kita cari ya. Ini kosong-kosong yang akan kita cari ketika bereaksi itu berapa. Dan pada keadaan setimbang, mol HI berapa nih, H2 berapa nih, I2 berapa. Kalau I2 diketahui 0,02 mol gas I2 gitu ya. Oke, terus I2 yang terbentuk itu diketahui yaitu 0,02 mol. Nah, kemudian kita menentukan konsentrasi yang bereaksi dan setimbang senyawa lainnya. Jadi kita tentukan mol-molnya berapa, gimana caranya? Tadi kan diketahui ya, HI-nya itu 0,1 di awal tuh. Ini belum terbentuk ya pada awal mula H2 dan I2. Kemudian pas bereaksi, gimana cara menghitungnya? Pertama, kita tentukan reaksi pembatasnya. Karena di sini kita udah punya nih di keadaan setimbang itu ada 0,02 mol gas I2 gitu ya. Maka yang 0,02 ini dia merupakan reaksi pembatas. Jadi mol-mol pada saat bereaksi ini berarti ini tidak boleh ini menjadi acuan gitu ya. Ini reaksi pembatas itu adalah yang 0,02 ini menjadi acuan mol pada saat bereaksi. Itu caranya kita tentukan. Karena di sini udah diketahui 0,02, maka yang di atas ini adalah 0,02 karena untuk produk ketika pada reaksi kesetimbang di hasil reaksi ini setimbang itu, ini produk itu dijumlahkan gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah dijumlahkan. Jadi produk tinggal kita tulis ulang dari saat dia mol pada saat bereaksinya gitu. Nah, kalau untuk reaktan ini dari mol awal dan mol bereaksi itu dikurangi gitu ya. Oke, caranya gimana ini? Kalau 0,02 yang bereaksi ini berarti dari sini ya, 0,02 berarti pada saat bereaksi juga I2 nya adalah 0,02 mol. Nah, untuk H2 gimana caranya?
ini kita lihat koefisiennya H2 dengan I2 sama ya, koefisiennya 1, berarti dia menjadi 0,02 mol, sama gitu dengan I2. Cara mencarinya berarti mol yang dicari, kita sekarang nyari dulu H2 ya. Mol yang dicari berarti koefisien yang dicari gitu ya. Mol dari H2 ini caranya, koefisien dari H2 berarti 1 per yang diketahui molnya berarti I2 ya. 1 per 1 koefisien dari I2, 1 per 1 dikali mol yang diketahui yaitu 0,02, berarti 1 per 1 adalah 1 dikali 0,2, maka di sini pada saat bereaksi diketahuilah mol H2 yaitu 0,02. Kita lihat langsung aja sepintas itu ya, dari koefisiennya sama-sama 1 berarti otomatis molnya akan sama karena mengacu kepada ini yang sudah diketahui gitu ya. Dia jadi reaksi pembatas yang nilainya paling kecil. Kalau misalkan ini kita jadikan reaksi pembatas, ini nilainya besar ya, karena ini aja koefisiennya 2 gitu. Kalau ke sini berarti nanti bakalan jadi negatif gitu ya, jadi kurang gitu. Oke, lanjut. Untuk mengetahui mol bereaksi untuk HI ini 0,04 dari mana? Tadi caranya kita bagi koefisien dari yang kita cari gitu ya. Berarti kita cari HI, di sini mol HI berarti koefisiennya 2. 2 dibagi yang diketahui I2 ya. Koefisien I2 1 ya. 2 per 1 2 sama dengan 2 ya, dikali mol yang diketahui tadi berapa, 0,02, jadi dihasilkan 0,04. Maka ini untuk reaktan itu dikurangi. Kalau produk itu tinggal kita jumlahkan gitu ya, tinggal kita turunkan nilainya. Kalau reaktan ini dikurangi, berarti yang awal dikurangi yang mol bereaksi gitu ya. Berarti 0,10 dikurangi 0,04 sama dengan 0,0. Nah, pada keadaan setimbangnya. Oke, gimana derajat disosiasi dari HI? Berarti kita masuk ke rumus tadi, alfa sama dengan jumlah mol HI terurai per jumlah mol HI mula. Pada saat terurai itu berarti pada saat bereaksi gitu ya. Di sini diketahui 0,04 per jumlah mol HI mula 0,10. Tuh, sama dengan 0,4 derajat disosiasinya. Oke, itu untuk derajat disosiasi. Hari ini kita cukupkan untuk pembahasannya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.